Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini akidah. Kita membahas kitab At-Tawdih wal Bayan, penjelasan dan keterangan tentang pohon iman dalam upaya kita menanamkan iman di dalam hati kita, karena derajat manusia, nilai manusia di dunia akhirat tergantung keimanannya. Kita sudah sampai bab ketiga, sudah membahas tentang buah-buah keimanan. Di dalam membahas bab 3 ini, buah-buah keimanan, sudah 3 kali kita membahasnya. Kita akan lanjutkan pagi ini dengan perkataan beliau, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa min samaratil iman, di antara buah-buah iman, walawazimiha, dan konsekuensi dari iman atau hasil daripada iman. Minal a'malis salihah, dari berupa amal saleh, ma dzakarahullahu, yaitu apa yang Allah sebutkan tentang buah iman, atau bagaimana amalan perbuatan orang yang beriman itu. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda, maka Allah akan menjadikan bagi mereka, bagi ar-Rahman, wudda, bagi Allah ar-Rahman yang maha pengasih, penyayang, wudda, kecintaan. Nah, ini merupakan tujuan keinginan tertinggi setiap kita, dicintai Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia mengaku cinta kepada Allah, itu banyak sekali. Bahkan orang kafir pun mengakui, orang Yahudi, Nasrani mengaku kecintaan Allah. Nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Kata mereka, kami ini kecintaan anak-anaknya Allah dan kecintaan Allah. Ini ucapan Yahudi, Nasrani. Sehingga kata para ulama, laisa sa'nu bihubbillah. Bukan perkaranya itu kamu mencintai Allah, bukan itu masalahnya. Walakin nasa'na, tetapi yang benar, bagaimana Allah mencintai kita. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Terutama kita yang mengaku atau meyakini kita mencintai Allah. Kata beliau, bisa babi imanihim, disebabkan keimanan mereka. Iman artinya ilmu ar-rasih, ilmu yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Bisa babi imanihim, disebabkan karena keimanan mereka. Wa a'malil iman, dan amalan-amalan iman. Termasuk sholat itu amalan iman. Dan seluruh amalan yang diajarkan Allah itu disebut amalan iman. Disebabkan karena amalan-amalan iman, disebut amalan iman kalau amalannya tersebut disatukan secara zahir dan batin, badan dan hati. Nah, baru disebut amalan iman, karena iman itu menjadi ruh suatu amalan. Sekecil apapun amalan yang disyariatkan, asalkan itu diniatkan karena Allah,
ikhlas karena Allah, untuk menjalankan perintah Allah, menginginkan ridho Allah, itu ruh daripada amalan. Sudah lalu kita bahas di tafsir surat Al-Insyiqaq, banyak sekali bahkan orang sholat pun itu tidak mendapatkan pahala apa-apa. Walaupun secara zahir itu sudah sholat, tapi ketika tidak ada ruhnya, tidak ada imannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir Al-Insyiqaq, falaisa minal musalli, maka yang seperti itu engkau tidak dikatakan sebagai orang yang sholat. Walaupun secara zahir sudah benar seperti yang dituntunkan Rasulullah. Yuhibbuhumullahu, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya karena keimanan dan amalan iman tadi. Artinya nasihat dari ayat ini, sekecil apapun kita berbuat itu hendaknya ada ruhnya, ada imannya. Karena itulah Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa yaj'al lahum al-mahabbah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di hati mereka itu mahabbah. Fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang mukmin. Kalau ini cabang ya. Tapi yang furu, yang usul, yang pokok dasar adalah kecintaan Allah padanya. Nah, seperti cabangnya juga, seperti pokoknya juga kecintaan hamba pada Allah. Itu baru pokoknya. Pokok suatu amalan kalau didasarkan, didorong amalan itu kecintaan kepada Allah. Seperti dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, apabila 3 perkara ini ada pada seorang, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman yang diterangkan para ulama maksudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, kesuksesan, keselamatan, ketenangan hati. Yang pertama sebagai usul adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu pokoknya. Menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai dari selainnya. Nah, itu usul. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Itu cabangnya. Yang kedua adalah menjadikan seseorang mencintai saudaranya tidak mencintai kecuali karena Allah. Mencintai saudaranya karena Allah. Nah, itu namanya al-mahabbah imaniyah. Kecintaan yang didasarkan pada iman. Bukan tendensi-tendensi duniawi. Yang ketiga itu lawannya atau sesuatu yang merusak iman, yaitu kata Rasulullah SAW, an yakrahu, dia membenci, an yugdhafa finnar, kalau dilemparkan ke dia membenci kekafiran, membenci kemaksiatan, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke neraka. Itu konsekuensi dari dasar dan cabang tadi. Pasti orang yang ada iman di hatinya membenci kekafiran, membenci kemaksiatan sebagai lawan dari nilai-nilai iman, buah-buah iman. Nah, itu. Seperti perkataan beliau di sini, disebabkan karena keimanannya, maka Allah SWT akan mencintainya. Dan Allah akan menjadikan kecintaan itu di hati mukminin. Orang-orang beriman akan mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Nah, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat, sampai mencintai para sahabat itu termasuk keimanan. Mencintai mereka
walaupun tidak maksum, itu keimanan. Nah, faidah, ini bukan perkataan Syekh As-Sa'di, ditambahan. Qala Al-Hafidz, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab, faman ata Allah wattaqa, barang siapa yang bertaat kepada Allah dan bertakwa, wa hafidha hududahu, dan menjaga batasan-batasan Allah. Nah, fi hayatihi, dalam hidupnya, tawallahu Allahu, maka Allah akan melindungi, Allah akan membelanya, inda wafatihi, ketika wafatnya, menghadapi apa? Sakaratul maut. Nah, wa tawaffahu alal iman, dan Allah akan menolongnya orang itu mati di atas iman. Asalkan tadi ya taat kepada Allah, menjaga batasan-batasan Allah dengan iman. Wa sabbatahu, dan Allah akan mengokohkan bil qauli sabit, dengan perkataan yang kokoh, yang tepat. Fil qabri, ketika di alam kubur, inda su'alil malakaini, ketika ditanya dua malaikat, Mungkar Nakir. Enggak masalah, asalkan kita menempuh sebab-sebabnya selama di dunia ini, meningkatkan iman, ketakwaan. Wadaf'u anhu, dan Allah akan menghindarkan orang tersebut azab al-qabri, dari azab kubur. Dan kalau kita lihat hadis-hadisnya, azab kubur itu bukan perkara yang ringan. Sampai oleh Allah Subhanahu wa taala, teriakan-teriakan penghuni kubur, siksa kubur itu tidak diperdengarkan kepada manusia dan jin. Kata Rasul SAW, laula alla tadafanu, sekiranya kalian tidak saling mengubur saudaranya, la da'autullaha ayyasma'akum adzabal qabri, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah SWT memperdengarkan pada kalian azab kubur. Nah, pingsan, kalau mendengar itu pingsan siksaannya. Diterangkan sekali pukulan itu bisa meremukkan, menghancurkan, luluh. Kemudian oleh Allah dikembalikan lagi, utuh lagi. Begitu lagi dipukul pagi dan sore. Itu urusan azab kubur. Dan azab kubur sebagai fase pertama orang di alam akhirat. Kata ulama salaf, apabila sukses menghadapi pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, ke belakangnya itu ringan. Tapi kalau sampai gagal menjawab, itu tadi azab kubur yang mengerikan. Maka sepantasnya dan seharusnya bagi kita memikirkan bagaimana itu nanti nasib kita. Karena sebentar lagi kita akan mengalaminya. Sampai karena takutnya Rasul mengkisahkan orang Yahudi dahulu, orang Bani Israel dahulu, sampai sujud di tengah terik matahari. Gak mau berdiri, gak mau bangun. Biar aku mati seperti ini, pokoknya aku selamat gitu. Padahal itu tidak diajarkan, dan Allah SWT dan Rasulnya tidak menginginkan seperti itu. Ajaran Islam, apalagi ajaran Islam, ajaran Rasul, ringan-ringan saja. Asalkan ada ruhnya, ada imannya, itu sudah cukup. Cukup menyelamatkan. Allah tidak mengharuskan yang berat-berat seperti itu sampai sujud. Biarkan aku leleh di sini, hancur di sini, mati di sini, dalam keadaan sujud kepada Allah. Yang lain karena takutnya dia bilang, berwasiat kepada keluarganya, kalau aku mati bakar badanku. Nanti lemparkan debunya itu ke laut. Kemudian oleh Allah dikumpulkan, kenapa kamu lakukan ini? Karena takut engkau ya Allah. Nah,
Maka sebab itu karena perkataan, karena rasa takutnya kepada Allah, yakin iman kepada Allah, oleh Allah SWT diampuni. Nah, Allah SWT akan menyelamatkan dari azab kubur. Nah, makanya tidak ada amalan terbaik, upaya terbaik selain meningkatkan iman. Kemudian berbuah menjadi amal soleh dengan amalan yang ada ruhnya, ada imannya. Nah, wa anasa wihsyatahu. Allah SWT akan anis itu menghibur. Allah SWT akan menghibur wihsyatahu, kengeriannya, ketakutannya, fitilkal wihdah, di kesendiriannya, wadzulmati, dan kegelapannya. Karena azab kubur itu, di kuburan itu sendirian, keluarganya pulang, di kuburan itu gelap. Nah, gelap, zulma. Sehingga Rasulullah SAW ketika mendoakan orang di kuburan, salah seorang di penghuni kubur, Allahumma nawwir qabrahu. Ya Allah, terangilah kuburnya. Kenapa berdoa seperti itu? Mohon kepada Allah diterangi. Itu tadi, karena kuburan, alam kubur itu gelap. Semoga Allah SWT menakdirkan kita husnul khatimah. Wa amma man lam yata'arraf ilallah. Tapi kalau orang itu tidak mengerti Allah, jauh, tidak tahu tentang Allah, tidak mengenal Allah. Nah, karena jauh dari sebab-sebabnya, mengenal Allah itu dengan belajar, duduk, sabar, mempelajari tafsir Al-Quran. Di Al-Quran dan hadis, Allah kenalkan dirinya. Di alam-alam makhluknya juga Allah kenalkan dirinya. Orang yang lalai terhadap dirinya, melupakan dirinya, ilallah, kepada Allah, firroha, ketika dia lapang. Nah, ketika sehat badannya, santai-santai, tasawuf itu nunda-nunda, nanti-nanti. Nah, dia lalai menuruti nafsunya, syahwatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melalaikan mereka, melupakan mereka. Di sini kata beliau, falaisa lahu man ya'rifuhu fisiddah. Maka orang yang lalai kepada Allah ketika sehat, maka ketika dia kondisi genting, dia terlalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fid dunya, baik di dunia, wala fil akhirah, maupun di akhiratnya. Nah, di surat Al-Hasyr Allah menerangkan barang siapa yang melalaikan Allah, melupakan Allah, maka Allah SWT akan melupakannya. Allah akan menjadikan orang itu lupa kepada Allah. Misalnya kalau sudah sakit parah, ada tanda-tanda kematian, baru dia menyesali dengan penyesalan yang kurang manfaat. Mau belajar sudah kasep istilahnya. Sampai Rasul mengatakan barang siapa yang usianya 60 belum mengerti agama, maka tidak ada uzur baginya. Nah, maka bagi kita yang usia 60 ke atas, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, ini sudah masuk fase tathir. Tathir itu pensucian diri, pembersihan. Waktunya bersih-bersih, pensucian diri, mikirkan ke sana. Wa syawahidu hadza masyahidatun halahum fid dunya. Ini dikuatkan dengan kenyataan-kenyataan keadaan mereka di dunia. Bagaimana keadaan orang di akhirat tergantung keadaannya di dunia. Wa halahum fil akhirati asyad. Dan yang perlu diketahui bahwa keadaan mereka di akhirat itu nanti lebih genting, lebih parah.
Wa ma lahum minallahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagi Allah penolong dan perlindungan. Nah, bagi orang-orang yang tidak ditolong, tidak dilindungi oleh Allah. Waman ahabbahullahu, maka barang siapa yang dicintai oleh Allah, wa abbahul mu'minun, dan dicintai orang-orang beriman. Dan ini juga nasihat bagi kita, hendaknya di antara kita saling mencintainya ini, sesama muslim, sesama mukmin, ahlus sunnah ini harus kecintaannya kepada saudaranya itu karena iman, seperti hadis tadi. Akan merasakan ketenangan, kebahagiaan orang yang mencintai saudaranya karena Allah. An yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Juga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, wa awsaku auratul iman, paling kuatnya tali iman al-mahabbah fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah. Nah, sampai Rasul mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ini uhibbullah, ini uhibbukallah, sesungguhnya aku mencintaimu. Artinya juga disunahkan kita mengatakan, ya Pak Hadi, saya cinta Anda, cinta jenengan karena Allah. Nah, kemudian dibalas, wa inni uhibbuka fillah, itu jawabannya. Dan saya mencintai engkau karena Allah. Itu sunnah juga mengatakan. Tidak harus pada ceweknya ya. Sama ahlu sunnah, bentuk cinta imaniyah, sunnah mengatakan pada saudaranya, ini uhibbukallah, sesungguhnya aku ini mencintai engkau karena Allah. Atau ini uhibbuka, aku cinta engkau fillah karena Allah. Itu sunnah seperti itu. Bukan tabu, bukan apa, bukan porno, bukan. Barang siapa yang dicintai oleh Allah dan dicintai orang mukmin, ya orang mukmin ya yang mencintai, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, hasalat lahu as-sa'adata atau as-sa'adatu, maka dia akan mendapati, akan merasakan as-sa'adah. Apa sa'adah? Bahagia, tenang, tentram. Wal falah, kebahagiaan. Wal fawaidu al-kasiratu, dan faidah-faidah yang sangat banyak. Min mahabbatil mu'minin, dicintai orang-orang beriman. Karena nanti di akhirat juga Allah akan kumpulkan orang itu dengan yang dicintai. Ya. Rasulullah bersabda, gimana? Yuhsarun nasu ma'a man ahabba. Allah akan kumpulkan manusia itu dengan yang dicintainya. Nah. Minas sanai, orang itu akan mendapat pujian di kalangan mukminin. Di hatinya dicintai, dipuji mukminin. Wa du'a'u lahu, dan akan didoakan oleh orang-orang beriman. Hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Disebut Pak Muji hafizahullah, Pak Husaini hafizahullah, semoga Allah menjaga. Ini doa. Hayyan, baik ketika hidup. Wa mayyitan, maupun setelah mati. Kalau masih hidup doanya gimana? Hafizahullah, kalau orangnya enggak ada. Tapi kalau di hadapannya hafizakallah, semoga Allah menjaga engkau. Ini doa-doa. Kalau setelah mati gimana dahnya? Yarhamukallah. Oh, bukan yarhamukallah, rahimahullah. Nah, rahimahullah. Bukan almarhum ya, kalau almarhum itu apa bentuk katanya, kalimatnya itu kurang pas. Rahimahullah, kata kerja lampau yang bermakna doa. Semoga Allah merahmatinya. Disebut misalnya Pak Pur rahimahullah. Nah, yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup hafizahullah.
Wal iktida'u bihi, dan dijadikan teladan, suri teladan, cermin. Kayak ini loh orang, Masya Allah, orang mukmin baik. Karena memang dalam hidup bermasyarakat itu harus ada cerminnya. Cerminnya siapa? Mukmin. Rasulullah bersabda, al-mu'minu mir'atu akhi. Orang beriman itu cermin saudaranya. Kayak itu loh, kayak bapak itu loh. Kayak gitu. Wa husulul imamah fiddin, dan orang yang dicintai Allah akan mendapatkan keimaman dalam beragama. Keimaman menjadi imam di dalam agama. Seperti imam-imam Ahlus Sunnah, itu namanya mencapai keimaman. Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan seterusnya. Wa hadhihi aidan min ajli samaratil iman. Dan ini juga merupakan buah daripada buah-buah iman. An yaj'alallahu lil mu'minin, Allah akan menjadikan bagi orang-orang mukmin alladzina kammalu imanahum bil ilmi wal amal, orang-orang yang selalu berusaha menyempurnakan imannya. Bagaimana menyempurnakan iman? Bil ilmi, dengan menambah ilmu agama. Wal amal, dan mengamalkan ilmunya. Maka Allah akan mengkaruniakan buah berikutnya. Apa itu? Lisan sidqin. Apa lisan sidqin? Perkataan yang jujur. Perkataan jujur itu, kejujuran itu maknanya kecocokan antara hati dan lisan. Orang mukminin, Masya Allah, lisannya jujur. Kalau selalu jujur, hati dan lisannya cocok, akan meningkat derajatnya menjadi derajat tertinggi setelah para nabi. Ya, Allah berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim." Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang Allah karuniakan nikmat. Ada 4 orang yang diberi nikmat di ayat itu. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang jujur. Jadi orang-orang yang jujur di bawah derajatnya para nabi. Di atasnya derajatnya siapa? As-syuhada, was-shalihin. Nah, maka kita selalu jujur karena Allah, ngaji karena Allah, sholat karena Allah, ibadah lainnya karena Allah, jujur dengan hatinya. Wa yaj'al lahum a'immatun yahtadun, dan Allah akan menjadikan mereka itu imam-imam, menjadi pemimpin yang memberikan petunjuk. Nah, bi amrihi, sesuai dengan perintah Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ja'alna minhum a'immatan, kami akan menjadikan di antara mereka, di antara orang-orang beriman. Tentu syaratnya tadi ya, menyempurnakan ilmu dan amal. Kami akan jadikan di antara mereka a'immatan, menjadi imam. Yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Sabar mempelajari, sabar mengamalkan, sabar mendakwahkan. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka itu adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Itu dengan Al-Quran. Nah, lawannya yakin, mereka tidak percaya atau berdusta. Ini buah daripada keimanan. Tapi kalau sebaliknya, Allah terangkan dalam surat As-Sajdah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na," kalau kami mau, kata Allah, "la'ataina kulla nafsin hudaha." Kalau kami mau, akan kami jadikan setiap orang itu di atas hidayah. Baik semua.
Tidak ada yang jelek. Itu bisa. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu. Sehingga tidak ada orang jelek. Masuk surga semua. Enggak ada orang jelek. Tetapi takdirnya tidak seperti itu. Allah tidak menghendaki seperti itu. Dan Allah akan berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah tidak ditanya kenapa. Yang ditanya kenapa kita, manusia. Tetapi kata Allah, walakin haqqal qaulu, tetapi sudah menjadi ketetapan minni, dari aku, kata Allah. Apa ketetapannya? La'amla'anna jahannama, pasti kami akan memenuhi jahannam minal jinnati wan nas ajmain, dari kalangan jin dan manusia kami akan memenuhi jahannam itu dipenuhi oleh jin dan manusia. Semuanya, kata Allah. Kenapa mereka akan dijadikan penghuni jahanam, memenuhi jahanam? Allah terangkan di ayat 14-nya. Fadhuku, rasakan. Bima nasitum, karena kalian telah melalaikan. Itu. Karena kalian telah lalai. Lalai tentang apa? Liqa ayaumikum hadza, pertemuan kalian dengan hari kiamat ini. Tentang akhiratnya, kamu lupa. Sehingga kalian tertipu dan tersibukkan dengan urusan dunia. Rasakan siksa, kata Allah. Apa tadi? Allah janji kalau Allah menentukan, menakdirkan untuk dijadikan apa? Penghuni jahanam. Karena apa? Kelalaiannya. Makanya kata Rasul, orang cerdas itu orang yang selalu berpikir tentang pertemuan ini dengan hari akhir, tentang kematian, sakaratul maut. Nah, kalau sakaratul mautnya sudah bagus, husnul khotimah, Masya Allah, ke belakang sudah ringan. Inna nasinakum, kata Allah. Balasannya orang yang lalai di dunia, tidak memikirkan tentang bagaimana nasib akhiratnya. Kata Allah, inna nasinakum, kami akan melupakan kalian. Karena apa? Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Akibatnya, wadhuku, rasakanlah adabal khuldi, adab yang kekal. Bima kuntum ta'malun, karena perbuatan kalian, kelalaian kalian di dunia ini. Maka dunia hanya sebentar. Usia kita berjalan cepat, begitu ilmu sangat banyak. Nah, beda dengan orang yang di hatinya dipenuhi keimanan, keyakinan dengan Al-Quran. Kata Allah, innama yu'minu bi ayatina, adapun orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, rajin mempelajari tafsirnya, mempelajari maknanya, mengamalkannya, yaitu alladzina idza dzukiru biha, kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kharru sujada. Mereka tersungkur sujud. Sujud itu ada dua, ada secara maknawi, ada secara zahir. Secara zahir ya kepalanya disujudkan, taruh di tanah. Sehingga ada ayat-ayat sajadah. Nah. Atau sujud secara maknawi, yaitu tunduk patuh hatinya kepada Allah. Diperintah apa saja oleh Allah, dia sami'na wa ta'na. Dilarang oleh Allah sami'na wa ta'na. Wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Rabbnya. Ciri orang apa? Yang beriman. Nah, sibuk dengan tasbih, sujud, ibadah, wahum la yastakbirun. Mereka itu tidak sombong. Orang sombong itu yang pertama tadi, lalai pada dirinya. Nah, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fabis sabri, maka dengan kesabaran atau sebab sabar, disebabkan karena kesabarannya, wal yakin, dan dengan keyakinannya, alladzaini huma ra'sul iman, yang keduanya ini merupakan kepala iman. Jadi iman itu punya dua kepala, ya.
Apa itu kepalanya? As-sabru wal yakin. Itu kepala. Dan keyakinan itu, kesabaran seseorang bertingkat. Tergantung tingkat apa? Keyakinannya, tergantung tingkat keimanannya. Nah, artinya kalau orangnya tidak iman, tidak akan bersabar. Sehingga orang yang paling bersabar, orang yang paling kuat keimanannya. Dan kesabaran butuh latihan. Bagaimana melatih kesabaran? Dengan diuji. Allah akan menguji setiap orang yang beriman. Kata Allah, ahasiban nasu an yakulu an yutraku an yakulu amanna. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira, menyangka dirinya dibiarkan begitu mengatakan beriman, wahum la yuftanun. Mereka tidak diuji. Maka ujian itu dalam rangka ini melatih kesabaran. Juga dalam hadis dikatakan oleh Rasul, waman yatasabbar, orang yang melatih dirinya untuk sabar, yusabbirullah, Allah akan karuniakan kesabaran. Maka tidak ada karunia Allah yang lebih baik dan lebih luas selain as-sabru. Nah, terutama yang hidup di akhir zaman, manusia pada lalai dari dirinya. Kata Rasul SAW, inna min waraikum ayyamas sabri. Sesungguhnya di belakang kalian di situ sahabat, di belakang kalian akan ada ayyamas sabri, hari-hari kesabaran. Al-qabidu bidinihi kaqabidul jamri. Orang yang berpegang pada agamanya, mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti memegang bara api. Dicela orang, dimusuhi orang, diancam orang, disesatkan orang. Orang-orang lalai, orang-orang yang enggak ngerti. Nah, dibilang orang gila, dibilang orang sesat. Panas, hati kita panas. Dibilangi seperti itu, jengkel, dongkol, dan seterusnya. Tapi kata Rasul itu sudah resiko akhir zaman. Karena zamannya sudah tua, sudah mau habis, mau selesai, mau digulung, ditiupnya sangkakala. Wasabiru dan orang yang bersabar mengamalkan agama Allah, kata Rasul SAW, lahu ajru khamsina minkum. Orang yang mengamalkan sunnah, ajaran Allah dan Rasulnya ketika itu, pahalanya 50 dari sahabat. Sahabat tanya, akhamsina minhum au minna, kata sahabat. 50 mereka atau 50 kami. Bal khamsina minkum, bahkan 50 kalian. Coba satu infak dari sahabat, amalan sahabat, berinfak satu mud, sahabat berinfak kurma satu mud. Itu tidak bisa dikalahkan oleh orang setelahnya, generasi setelahnya berinfak emas satu Uhud. Saking besarnya pahala mereka, pahala orang yang 50 sahabat. Betapa agungnya orang yang hidup, pahala besar orang yang hidup di akhir zaman, yang mendapati apa kata Rasul, ayyamas sabri. Nah, orang yang mendapati ayyamas sabri, pahalanya lebih besar dari 50 sahabat. Itu kata Imam As-Sa'di. Ketika itu memang enggak ada jalan lain, enggak ada pilihan selain sabar. Enggak ada jalan lain selain sabar. Untuk apa? Berpegang teguh pada agamanya. Tapi itu di sisi Allah derajatnya tinggi, derajat mulia. Nah, tentu kita eman-eman pahala besar, maka dibutuhkan apa tadi? As-sabru. Makanya Rasul mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabri.
Di antara kalian nanti akan ada ayyamas sabri. Nah, ketika orang-orang atau di hadis lain fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang asing. Nam alladaini huma rasul iman wa kama rasul imani wa kamalihi. Yang dengan keduanya ini merupakan kepala puncak keimanan dan kesempurnaan iman. Nalu al-imamata dia akan memperoleh keimaman, keteladanan fitin di dalam beragama. Nah, insyaallah itu yang kita pelajari pada pagi ini. Satu buah iman. Kayaknya masih banyak kita eman-eman ya buahnya. Nah, ini paling enak di hati. Paling menyejukkan hati, membahagiakan jiwa, menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT mengerahkan taufik dan hidayahnya kepada apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni, menghapus dosa-dosa kita. Sehingga kita menghadap Allah dengan qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.